Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara Hisham Fathan Hadi Mubarak di Sidoarjo, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Kami sedang bermukim di ma'had. Ketika salat di masjid, kami mengarah ke arah kiblat sesuai ketentuan DKM. Akan tetapi saat kami kembali ke asrama, ternyata arah kiblat kami sedikit condong dari arah kiblat masjid. Maka bagaimana terkait hal ini? Syukran, jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Pertanyaan ini seringkali disampaikan ketika orang-orang ragu atau merasa tidak sah apabila arah kiblat mereka agak melenceng atau condong miring dari arah yang sudah semestinya. Dan sebenarnya kita sudah sampaikan bahwa yang seharusnya diperhatikan oleh orang-orang yang sholat apabila dia berhadapan dengan Ka'bah, dia sholat dan posisinya dekat sekali dengan Ka'bah, maka dia harus menghadapkan badannya ke arah fisik Ka'bah. Adapun dia tidak melihat Ka'bah, entah karena dia di luar Masjidil Haram, meskipun dia merupakan penduduk kota Makkah, apalagi orang-orang yang jauh, yang tinggal di Madinah, yang tinggal di Riyadh, yang tinggal di negara lain di luar Arab Saudi, maka mereka hanya memiliki kewajiban untuk menghadapkan ke arah Ka'bah, bukan ke Ka'bahnya dalam bentuk fisiknya, akan tetapi ke arahnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dimanapun kamu keluar, maka arahkan pandanganmu kepada Masjidil Haram. Sehingga orang-orang yang tinggal daerah jauh, dia memiliki kewajiban untuk memperhatikan di mana arah Ka'bah. Ketika mereka sudah berupaya untuk melakukan usaha menghadap ke arahnya, kemudian terjadi sedikit ketidaklurusan, tidak mengapa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga disebutkan dalam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Antara timur dan barat ada kiblatnya. Ini beliau sampaikan ketika beliau berbicara dengan Ahlul Madinah, penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah, kiblat mereka ke arah selatan. Sehingga selatan yang mana yang penting seseorang sudah berupaya mencari arah Ka'bah, maka dia tidak disalahkan kalau seandainya meleset sedikit antara timur dan barat, alias selatan itu memang, tapi selatannya agak gini-gini, begitu tidak ada masalah. Nah, otomatis untuk orang yang tinggal di daerah timur lalu mereka menjadikan kiblat di arah barat, seandainya mereka sudah berupaya untuk mencari arah kiblat lalu mereka ada kesalahan sedikit, maka insya Allah tidak mengapa, bahkan tidak perlu takalluf atau menyusahkan diri kemudian setiap tahun mengubah arah kiblat. Ada pernyataan dan athar dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, kaifa yukhti'ur rajulu as-salata wa ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Bagaimana seseorang ketika salat dinilai salah sementara kiblat itu antara timur dan barat, alias ketika dia sudah berupaya untuk mencari arah selatan yang benar, maka dia tidak dinyatakan salah meskipun meleset. Malam yataharra jihatal masyriqi amdan, selama dia tidak sengaja untuk menghadap ke arah timur. Kalau seandainya dia berkewajiban menghadap ke arah selatan karena Masjidil Haram di arah selatan, kok dia sengaja menghadap ke arah timur, salah dia. Maka orang yang di negeri kita misalkan dia berupaya untuk mencari arah barat karena daerah Masjidil Haram di sana, maka selama dia tidak bertindak sengaja menghadap ke selatan atau ke utara, insya Allah tidak disalahkan. Ya, seperti itu. Sehingga tidak perlu seperti orang-orang yang sering kita dengar menyebarkan berita bahwa matahari di tahun ini tepat di atas Ka'bah. Maka barang siapa yang melihat matahari ke arah barat, luruskan shaf kita dengan lurusnya matahari. Kita tidak diperintahkan untuk melihat matahari, tapi kita diperintahkan untuk mengarah di mana kiblat itu berada.
Kalaupun salah tidak masalah insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.